layanan e-code. Perkawinan ini sih sudah selesai, baik secara agama kan memang sudah sudah ditalak kan ya. Nah secara negara pun juga sudah diputus perkawinan, sehingga ya udah kalau misalnya dibilang sudah ketok palu atau sudah saya tinggal nunggu akte cerai. akta cerainya. In one way or another, I feel like kita adalah orang yang paling mahir untuk menyembunyikan isi hati kita yang sebenarnya. Kelihatan baik-baik aja, paling pintar. Kelihatan gak ada masalah, nomor 1. Apalagi kalau ngeliat TikTok kamu, Instagram kamu kayaknya happy terus. Padahal kalau curhat, kayaknya ceritanya beda deh. Pemirsa, tahun 2025 menjadi tahun penuh dinamika bagi dunia hiburan tanah air. Tak hanya diwarnai prestasi dan karya, sejumlah rumah tangga selebriti tanah air juga harus berakhir di meja pengadilan. Dari pasangan yang telah membina rumah tangga puluhan tahun, hingga pasangan muda yang sempat terlihat harmonis di hadapan publik. Berikut kami rangkum dalam Kaleidoskop, deretan artis yang resmi bercerai sepanjang tahun 2025. Rumah tangga komedian sekaligus presenter ternama Andre Taulany dan sang istri Erin resmi berakhir di November tahun 2025. Pernikahan yang telah dibina lebih dari 2 dekade itu akhirnya tak mampu dipertahankan. Perceraian keduanya terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan diputus secara resmi setelah melalui proses persidangan. Kabar ini tentu mengejutkan publik, mengingat Andre dan Erin dikenal sebagai pasangan yang jauh dari gosip miring. Dalam keterangannya, Andre memilih bersikap tertutup dan menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, lega, walaupun prosesnya cukup berat, tapi sekali lagi ya semua ini ada rasa syukur juga ya, karena dibalik dari proses ini semua banyak juga mungkin hal-hal yang harus saya jaga. Makanya ketika ini selesai, mudah-mudahan semuanya jadi baik-baik, semuanya kembali normal, dan fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak tentunya, mendampingi mereka, dan juga fokus ke saya sendiri juga untuk melanjutkan hidup, menata lagi kehidupan yang baru, dan juga tak lupa juga mau mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama juga untuk keluarga ya, bahwa perceraian ini sebetulnya memang tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dua-duanya kalah, dua-duanya gagal. Tapi maknanya adalah walaupun ini adalah keputusan yang terbaik dari yang terburuk, tapi insya Allah ini menjadi keputusan yang baik untuk semua. Sementara itu, Erin tidak banyak mengumbar pernyataan. Ibu 3 anak ini lebih memilih diam semata-mata menjaga privasi keluarga dan anak-anak. Perceraian ini menjadi salah satu momen paling menyita perhatian di akhir tahun 2025. Sekaligus menandai berakhirnya salah satu rumah tangga selebriti paling lama di industri hiburan. Andre Taulany resmi menikahi Erin Natasha pada 17 Desember 2005. Kala itu,
Andre tengah berada di puncak popularitas sebagai musisi dan entertainer. Erin hadir sebagai pendamping yang setia, jauh dari sorotan kamera. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 3 orang anak yang selama ini menjadi pusat kehidupan keluarga Andre. Selama bertahun-tahun, rumah tangga Andre dan Erin dikenal stabil, jarang diterpa gosip, minim konflik di ruang publik. Andre Taulani kerap menampilkan sosok ayah dan suami yang hangat. Canda khas Andre di layar kaca seringkali berbanding lurus dengan citra rumah tangganya yang penuh tawa. Beberapa momen kebersamaan keluarga sempat dibagikan ke media sosial, memperlihatkan keharmonisan yang membuat banyak pihak menilai Andre dan Erin sebagai pasangan selebriti yang solid dan dewasa. Namun, di balik itu semua, dinamika rumah tangga tetap berjalan. Keretakan rumah tangga Andre dan Erin bukan terjadi dalam waktu singkat. Perbedaan prinsip serta komunikasi yang tak lagi sejalan disebut menjadi pemicu utama. Keduanya sempat dimediasi oleh lawyer kondang Malik Bawazir, akan tetapi baik Andre maupun Erin sepakat tetap berpisah secara baik-baik semata-mata demi anak-anak. Setelah beberapa kali permohonannya ditolak oleh pengadilan, Andre Taulani kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada 12 September 2025. Proses hukum berjalan tertutup, tak ada saling serang pernyataan, tak ada drama di ruang publik. Andre dan Erin sepakat menyelesaikan perpisahan ini secara dewasa. Fokus utama keduanya adalah tetap menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak mereka. Saya tidak ada rasa dendam, rasa marah, rasa kesal terhadap siapapun gitu ya. Saya tetap ingin berdamai ya, dalam keadaan yang baik, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya hujat-menghujat, tuduh-menuduh, ataupun drama-drama pertengkaran lagi. Untuk keterkaitan soal bunuh diri dan sebagainya itu semua sudah disepakati dengan baik. Dan kedua belah pihak juga sudah berdamai untuk itu, jadi sudah tidak ada lagi persoalan soal. Hingga kini, Andre Taulani memilih tetap bekerja dan menjaga profesionalisme di dunia hiburan. Sementara Erin konsisten menjaga privasi dan menjauh dari sorotan kamera. Sikap keduanya dinilai sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi perpisahan tanpa saling membuka luka lama ke publik. Meski berpisah, keduanya sepakat menjaga hubungan baik demi masa depan anak-anak. Pemirsa, berikutnya publik juga dikejutkan dengan kabar perceraian selebgram dan pengusaha Tasya Farasya dengan sang suami Ahmad Assegaf. Pernikahan yang sempat terlihat harmonis dan jauh dari gosip miring ini ternyata menyimpan permasalahan internal yang akhirnya berujung perpisahan. Setelah 7 tahun membina rumah tangga, Tasya resmi menggugat cerai sang suami pertengahan September 2025. Proses perceraian keduanya berlangsung relatif singkat dan minim drama. Selama persidangan, tercatat baik Tasya maupun Ahmad hanya sekali hadir pada saat agenda mediasi, namun proses mediasi dinyatakan deadlock sehingga sidang cerai dilanjutkan. Dalam beberapa kesempatan, Tasya melalui kuasa hukumnya hanya menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan panjang dan matang. Untuk putusan tadi pagi sudah kita dapat sekitar jam 9. Pada pokoknya putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat klien kami, Ibu Tasya, dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad, pada pokoknya mengabulkan permohonan kami. Jadi dalam putusan diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai. Lalu mengenai hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama, itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana ya,
apa yang kita mohonkan ya dikabulkan oleh majelis hakim ya Sudah resmi ya? resmi cerai. Cuma ya masalah bandingan tuh masih hak ya. Perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf pun menjadi sorotan, sekaligus mengingatkan publik bahwa kehidupan rumah tangga tak selalu seindah yang tampak di media sosial. Tasya dan Ahmad menikah pada 18 Februari 2018. Kala itu, Tasya dan Ahmad menggelar rangkaian pernikahan acara penuh kemewahan dengan berbagai konsep. Bahkan acara lamaran pun penuh dengan barang mewah. Dimulai dari tas dan sepatu bermerek, perhiasan dengan beragam model, hingga kartu kredit khusus untuk Tasya. Tak hanya itu, artis dan publik figur juga turut hadir. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak. Meski telah resmi berpisah, keduanya berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan baik dan profesional, terutama dalam urusan keluarga dan kehidupan pribadi masing-masing. Kemarin Kak potong kue Kak, Kak Tasya. Kak Tasya. Kak, perayaan unmarried kemarin seperti apa Kak? Lebih bahagia Kak? Apa maaf udah? Kalau lebih lega Kak, lebih plong mungkin Kak. Terlihat bahagia Kak. Kak, Dengan selebrasinya kemarin gimana? udah selebrasi kemarin Kak, lebih enjoy, lebih bahagia kelihatannya. Iya nggak sih, Kak? Kenapa? Lebih kelihatan bahagia sekarang, dengan Kak. enjoynya sekarang. Oke, Kak, lepas. Mas sebagai itu Kak. Pak, Kak Tasya, sedikit satu kata aja Kak Tasya. Pasangan selebriti lainnya yang juga harus mengumumkan perpisahan di tahun 2025 adalah Raisa dan Hamis Daud nih guys. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang kerap tampil serasi, harmonis, dan jauh dari gosip. Namun siapa sangka rumah tangga yang telah dibina beberapa tahun itu akhirnya harus berakhir juga. Kabar perceraian Raisa dan Hamis Daud terungkap setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara terbuka melalui pernyataan resmi menyatakan gugatan cerai telah dilayangkan oleh Raisa terhadap Hamis Daud 22 Oktober 2025. Tak hanya itu, Raisa beberapa kali terlihat curhat saat di atas panggung. Sesekali terlihat dia melontarkan kata-kata keresahan sehingga menimbulkan spekulasi di warganet kalau rumah tangga Raisa dan Hamis Daud tengah bermasalah. Ternyata tanpa dia gue tambah cantik ya. Ngerti gak sih perasaan itu? Ya ternyata tanpa dia aku makin menarik ya. Tahu gak itu tuh apa? Itu bukan skincare, bukan. Bukan make up juga. Itu adalah kamu yang sudah terlepas dari orang yang sangat toksik. Sehingga semua cahaya itu kembali ke wajah kamu. Lagu ini salah satu lagu yang paling aku suka di album. Sejak itu, publik mulai meyakini kalau rumah tangga kedua pasangan ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi banyak perubahan dalam rumah tangga Raisa Hamis Daud. Foto-foto Hamis menghilang dari akun Raisa dan keduanya semakin jarang tampil bersama. Dan tepat 22 Oktober, publik dikejutkan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan Raisa terhadap Hamis Daud melalui e-court Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Proses tersebut berujung pada putusan cerai pada 15 Desember 2025 dengan kesepakatan co-parenting demi anak. RA ya. RA tuh putusnya kemarin tanggal 15 Desember 2025 sudah diputus oleh majelis hakim. Putusannya dikabulkan gugatannya secara tanpa kehadiran dari pihak tergugat.
Setelah 2 bulan menjalani proses sidang, Raisa dan Hamis resmi berpisah pada 15 Desember 2025. Keduanya sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan saling menghormati dan tetap menjaga hubungan sebagai orang tua bagi anak mereka. Sempat mencuat isu orang ketiga dalam rumah tangga mereka, nama Sabrina Alatas muncul sebagai orang yang diduga memiliki hubungan spesial dengan aktor asal NTT ini. Mereka sering terlihat bersamaan di berbagai kesempatan. Namun, Hamis Daud langsung bereaksi, membantah semua tudingan netizen. Dia bahkan mengambil langkah tegas dengan melaporkan akun yang menyebarkan isu dirinya menjalani hubungan dengan Sabrina Alatas. You know, Yaya tuh best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi seperti itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend, kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang tidak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Tidak ingin masalah semakin rumit dan saling tuding, Raisa pun memberikan klarifikasi melalui unggahan di media sosial pribadinya, yang isinya adalah perpisahan ini merupakan keputusan bersama, bukan karena pihak ketiga. Langkah dewasa Raisa dan Hamis Daud ini pun menuai beragam respon dari publik, mulai dari rasa terkejut hingga dukungan agar keduanya dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Raisa Andriana menikah dengan aktor Hamis Daud pada 3 September 2017 di Hotel Ayana, Jakarta. 5 bulan kemudian, kedua pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan. Kehidupan rumah tangga Raisa Hamis Daud semakin lengkap dengan kelahiran putri pertama mereka, Zalina Rain Willy, pada Februari 2018. Kehadiran Zalina membawa perubahan besar dalam kehidupan keduanya. Bahkan demi si buah hati, Raisa memilih rehat sementara dari dunia hiburan untuk fokus memerankan seorang ibu. Keduanya sepakat menjaga privasi dengan tidak banyak menampilkan foto-foto anak di media sosial. Pemirsa, itulah kaleidoskop artis bercerai sepanjang tahun 2025. Setiap perpisahan tentu meninggalkan cerita, pelajaran, dan harapan baru bagi mereka yang menjalaninya. Ya, kita berharap para selebriti yang telah berpisah dapat menjalani fase kehidupan selanjutnya dengan lebih tenang, bahagia, dan tetap berkarya. Saya Dika Prian pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.